Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjut. Wa yuqabilul mujmal qala rahimahullah wa yuqabilul mujmala al-mubayyanu. Dan lawan dari mujmal ada namanya al-mubayyan. Masya Allah. Dan al-mubayyan disebutkan oleh para ulama definisinya secara bahasa al-muwaddah wal mudhar. Dia yang diperjelas atau yang jelas dan yang nampak. Yang jelas dan yang nampak. Ya, sebagaimana kata beliau kan, mubayyan ini lawan dari mujmal. Nah, sedangkan sudah lewat mujmal, apa definisinya secara bahasa? Al-mubham. Berarti kalau lawan dari mubham, ya al-mudhar. Kalau mujmal dia adalah apa yang tidak jelas. Berarti kalau mubayyan, ya sesuatu yang jelas. Ini secara bahasa. Maka ya secara tidak langsung kita juga bisa mengatakan dari definisi mujmal yang telah berlalu. Dikatakan mujmal apa? Dia adalah lafaz yang tidak memiliki makna muayyan. Berarti kalau mubayyan, dia adalah lafaz yang memiliki makna muayyan. Atau definisi yang lain misalkan, mujmal adalah lafaz yang mengandung salah satu dari dua atau banyak makna yang tingkatannya sama dan tidak ada qarina yang menunjukkan akan lebih kuat dan lemahnya. Berarti kalau mujmal atau mubayyan, dia adalah lafaz yang memiliki makna tanpa adanya apa? Ihtimal. Paham tidak ini? Ini namanya mubayyan. Lantas apa bedanya dengan muawwal? Kalau muawwal itu makna marju dari apa? Dari makna-makna yang banyak. Kalau mubayyan, ya memang dia makna yang nampak, tidak punya makna taraddud, tidak ada taraddud di dalamnya. Paham tidak ini? Baik. Kemudian kata beliau dan ini sudah lewat ya di kitab-kitab sebelumnya tentang contohnya. Ya, seperti apa? Mubayyan ini? Bukan wa aqimus shalah. Sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ini mubayyan. Dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus shalah." Demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wasallam tentang zakat pertanian, "Fi ma saqatis sama al-usyur." Setiap apa yang tumbuh dengan air hujan maka padanya terdapat sepersepuluh. Ini penjelasan terhadap apa? Wa'atu az-zakah. Ini sudah lewat di kitab-kitab sebelumnya. Kemudian qala rahimahullah ta'ala wa huwal mukhriju. Antum isim fa'il juga? Mukhraj atau mukhrij? Mukhraj. Tunggu ya. Masalahnya di sebagian riwayat cocok wa huwal mukhraj. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa huwal mukhraju min hayyizil iskali ila al-wuduh. Sekarang beliau bawakan definisi tentang mubayyan. Wa illa, kalau kita lihat dari ucapan beliau saja bahwa mubayyan adalah lawan dari mujmal, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui apa itu mubayyan. Tapi beliau bawakan definisinya untuk lebih memperjelasnya. Qala rahimahullah wa huwa, dan mubayyan itu adalah, maksudnya definisinya, al-mukhraju min hayyizil iskali ila al-wuduh. Dia adalah lafaz yang dikeluarkan dari hayyizil iskal, ay halil iskal, dari keadaan yang muskil, yang samar kepada keadaan yang jelas. Ya, bahasa ringkasnya dia adalah lafaz yang keluar dari apa? Ketidakjelasan menjadi jelas. Paham ini?
Nah, ini namanya mubayyan. Ya sebagaimana ya apa yang telah berlalu dari firman Allah SWT wa aqimus shalah yang dijelaskan dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sallu kama raaitumuni usolli. Al-lafaz ini dia mukhraj min hayzil iskal ilal wudu. Dia dikeluarkan dari apa? Dari keadaan yang tidak jelas. Aqimus shalah tadi menjadi keadaan yang jelas. Nah ini sama seperti wa atuz zakah. Jelas atau tidak ini? Tidak jelas. Ini mujmal. Bagaimana caranya? Bagaimana takarannya? Kemudian datanglah mubayyan fi ma saqatis sama al-usyr. Nah, ini apa namanya? Mubayyan. Dia lafaz yang dikeluarkan dari keadaan yang muskil. Paham ini? Apa tadi muskil? Yang tidak jelas. Wa'atu kepada keadaan yang wudu, yang jelas. Nah, itu tadi haditsnya. Kemudian kata beliau wal mukhrij. Ya, karena beliau jelaskan tentang mubayyan. Ya kan? Ya tentu namanya mubayyan. Ini kan maf'ul isim maf'ul dari kata bayyana yubayyinu tabyinan mubayyinu mubayyan. Namanya mubayyan pasti ada tabyin. Tidak mungkin ada lafaz yang mubayyan kecuali pasti ada tabyin. Dan tabyin namanya kan fi'il. Pasti ada fa'il, pasti ada mubayyin. Naskar tadi mubayyan isim maf'ulnya namanya apa? Mukhraj. Dia adalah lafaz yang dikeluarkan. Pasti ada pengeluaran. Ini namanya tabyin atau bahasa lainnya takhrij. Sekarang siapa yang mengeluarkannya? Ini yang dibahas. Mubayyin. Ini yang namanya mukhrij wal mukhriju huwal mubayyin. Makanya kata beliau dan mukhrij yang mengeluarkan lafaz itu dari haizil iskal kepada wudu, ini yang namanya mubayyin. Wal ikhraju wal bayan. Adapun ikhrajnya, bentuk perbuatannya, fiilnya, ini namanya bayan. Ya, bisa juga dikatakan tabyin. Ya, kalau tabyin masdar, kalau bayan berarti apa kira-kira ini? Isim masdar. Apa dobatnya isim masdar? Ketika ada perubahan dalam siyak masdarnya. Karena kan asalnya apa? Bayyana, yubayyinu, tabyina. Tiba-tiba datang bayanan. Apa ini? Ini isim masdar. Apa bedanya dengan masdar mimi? Kalau mim ya namanya masdar mimi, harus ada mimnya di depannya. Nah ini tidak ada. Ini faedah saja. Kemudian kata beliau wa qad yusammad dalilu bayana. Namun kadang juga dalil itu dikatakan sebagai bayan. Ini masalah. Ya kan? Ini masalah. Masalah tentang penggunaan lafaz bayan. Karena para ulama berselisih. Ya. Sebenarnya bukan perselisihan ya, tapi memang pengitlakan kata bayan di sisi ulama ada dua. Yang pertama kata bayan diitlakkan sebagai fiilnya, perbuatannya, yaitu tabyin. Nah, ini pendapat yang pertama sebagaimana telah berlalu, wal ikhraju wal bayan. Nah, ini maksudnya. Ini itlak yang pertama. Adapun itlak yang kedua, penggunaan yang kedua, apa yang beliau sebutkan setelahnya. Dan kadang dalil itu yang dinamakan bayan. Maksudnya apa? Fa'ilnya. Jadi kata bayan itu dalam hal ini kadang digunakan untuk fi'ilnya dan kadang digunakan untuk fa'ilnya. Coba kita kasih contoh sebagaimana yang telah berlalu firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimu as-shalah. Wa aqimus shalah dan dirikanlah kalian salat. Ini lafaz apa? Mujmal. Mananya? Iqamahnya. Wa aqimu, kata iqamatis shalah. Ini yang mujmal. Kita tidak tahu bagaimana kaifiat iqamatis shalah. Ini. Maka perlu apa namanya? Perlu bayan atau tabyin. Nah ini. Perlu penjelasan. Datanglah apa yang menjelaskan? Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini. Atau kita katakan dijelaskan oleh perbuatan. Perbuatan ini yang namanya mubayyin. Yang menjadi masalah di sini lafaz bayan. Tadinya asalnya digunakan untuk apa? Fi'il. Maka perpindahan makna
atau penjelasan makna iqamatis shalah dengan sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," atau dengan perbuatannya. Kejadian ini namanya apa? Bayan. Paham ini? Ini fiilnya. Kejadiannya tuh penjelasan aqimus shalah dengan perbuatan. Ini apa namanya? Bayan, karena ini fiilnya, ini kejadiannya ini. Nah, ini pengitlakan lafaz bayan asalnya. Tapi kata beliau qad menunjukkan akan taklil. Kadang bayan juga dipakai untuk menjelaskan atau menamakan dalil yang dengannya lah terjadi bayan, berarti fa'il. Nah, berarti kalau dalam contoh tadi, yang mana yang bayan? Sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Paham ini? Ini masalah saja. Masalah aja. Ya, masalah khilafiyah bisa kita katakan, bahkan bisa kita katakan ini bukan khilafiyah. Ini permasalahan memang pengitlakannya ada dua. Ya kan? Tsumma qala rahimahullahu taala wa yakhtassu bil mujmal. Dan mubayyan ini yakhtassu dari kata ikhtassa yakhtassu. Ya, menjadi khusus atau bentuknya khusus daripada mujmal. Nah ini. Jadi dia bentuknya khusus daripada mujmal. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala wa husulul ilmi lil mukhatabi laisa bi syartin. Ini masalah. Beliau sudah beranjak dari pembahasan mujmal, mubayyan, tabyin, al-mujmal. Sudah lewat. Sekarang masalah tentang tabyinul mujmal atau husulu at-tabyin. Kapan bisa terjadi tabyin, penjelasan terhadap nas yang mujmal? Kata beliau, wa husulul ilmi, sampainya ilmu lil mukhatab terhadap siapa yang dikhitab, tentunya dengan dalil mujmal tadi, laisa bisyart, bukanlah syarat. Apa maksudnya? Laisa bisyarti husulil bayan anil mujmal, bukanlah syarat terjadinya bayan terhadap dalil yang mujmal. Perhatikan dulu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus shalah. Ini apa namanya? Mujmal. Mujmal ini telah dijelaskan atau belum? Sudah kan? Dengan apa? Dengan perbuatan Nabi dan sabda Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli," dan juga praktek Nabi yang mempraktekkannya di hadapan para sahabat. Sekarang ikhwas sekalian, terjadinya bayan ini. Terjadinya bayan. Paham ini? Apa syaratnya? Apakah harus sampai ilmu dulu kepada mukhatab atau tidak? Sekarang siapa yang dikhitab terhadap aqimus shalah ini? Aqimus shalah. Ya kita semua. Hamba-hamba Allah. Paham ini? Khususnya yang turun kepadanya Al-Quran. Yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kita ini yang dikhitab. Sekarang ayat yang mujmal ini, wa aqimus shalah, kan sudah ditabyin. Sudah dibayan. Terjadinya bayan ini, maksudnya kita katakan ayat ini mubayyan. Kapan itu? Apakah harus dipersyaratkan di dalamnya seseorang yang dikhitab, kita tentunya, paham terhadap bayan itu atau tidak perlu dipersyaratkan? Kata beliau apa? Husulul ilmi lil mukhatab laisa bisyart. Itu tidak dipersyaratkan. Apa maksudnya? Tidak harus semua orang tahu dulu bahwa ayat ini sudah dibayan atau ditabyin baru kita katakan ayat ini mubayyan. Paham ini? Paham tidak? Terjadinya bayan itu tidak mengharuskan. Harus semua dulu orang paham terhadap mujmal dan mubayyan baru kita katakan oh ayat ini mubayyan. Tapi ayat ini dikatakan mubayyan memang dari dulu nih. Walaupun mungkin sebahagian sahabat dahulu belum mengetahuinya, atau mungkin apalagi kita di zaman sekarang mungkin tidak semua orang tahu bahwa oh ayat ini mubayyan. Apa kita katakan oh ayat ini masih mujmal karena tidak semua orang tahu bahwa ini mubayyan. Kita katakan seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena ilmu terhadap itu tidak dipersyarat. Paham tidak ini? Ini pembahasan tentang apa? Husulul bayan.
terjadinya bayan terhadap ayat yang mujmal. Dalam artian, kapan kita mengatakan ayat yang mujmal ini mubayyan? Ini pembahasannya. Apakah harus sampai ilmu kepada semua mukhatab? Jawabannya apa? Tidak. Karena kapan kita katakan iya, berarti mengharuskan ayat ini sampai sekarang pun belum dibayan. Kenapa? Karena banyak orang awam belum tahu, belum sampai ilmu kepadanya bahwa ayat ini mubayyan. Paham tidak ini? Ini pembahasan tentang husulul bayan. Tapi ingat, berbeda hukumnya dan masalahnya dengan masalah al-amalu bil mujmal. Beda itu. Kalau al-amalu bil mujmal wajib dipersyaratkan husulul ilm lil mukhatab. Nah ini. Contoh apa? Seperti orang awam sekarang. Anggaplah kita ini awam. Kita belum belajar ini mujmal, mubayyan. Kita belum tahu ini wa aqimus shalah ini dalilnya mujmal, kemudian setelahnya ditabyin atau dibayan. Paham ini? Maka hukum kita beramal dengan dalil itu, dengan yang mujmal itu, wajib enggak kita tahu dulu bahwa dalil ini mubayyan atau tidak? Hukum beramal. Wajib. Ini hukum beramal. Tapi kalau masalah tentang terjadinya bayan, ini tidak perlu antum tahu. Paham ini? Paham tidak? Anggaplah sekarang, antum seorang da'i. Antum mendakwai seorang muallaf. Muallaf, dia tahu apa? Paham ini? Antum dakwai tentang aqimus shalah. Paham ini? Kita katakan ayat ini mubayyan. Paham ini? Bisa enggak kita katakan ayat ini kepada seorang muallaf ini yang belum belajar tentang mujmal mubayyan, ayat ini mujmal, belum terjadi bayan. Karena alasannya, karena saya khitab ini masalahnya orang muallaf, dia belum tahu ini bahwa ayat ini mubayyan atau tidak, belum sampai kepadanya ilmu. Bisa tidak saya katakan seperti itu? Tidak, karena terjadinya bayan terhadap dalil yang mujmal, terjadinya bayan ini terhadap dalil yang mujmal tidak dipersyaratkan sampainya ilmu kepada mukhatab. Berbeda pembahasannya kalau masalah beramal dengan dalil mujmal. Ini harus wajib dipersyaratkan sampainya ilmu tentang bayan itu. Paham ini? Ini yang beliau maksudkan atau Syekh Ibnu Utsaimin maksudkan di mana? Syarahnya Al-Usul min Usul. Apa hukum beramal dengan mujmal? Wajib membulatkan tekad dan berniat untuk beramal dengan mujmal sampai datang penjelasnya. Saya sudah sebutkan kemarin. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena tidak mungkin orang beramal dengan dalil mujmal. Datang ayat, wa aqimus shalah. Dan dirikanlah salat. Bisa enggak antum langsung salat? Anggaplah enggak ada penjelasan ini. Bisa enggak antum salat? Enggak bisa. Mengharuskan berarti apa? Harus dulu sampai ilmu kepada antum terhadap bayan dari yang mujmal itu. Baru bisa beribadah. Pahami tidak ini? Jadi bedakan ya, ini masalah tentang husulul bayan. Maka tidak dipersyaratkan husulul ilmi lil mukhatab. Adapun kalau masalah al-amalu bil mujmal dipersyaratkan. Husulul ilmi anil bayan. Itu perhatikan baik-baik. Kemudian qala rahimahullahu taala wa yakunu. Masyaallah, ay wa yakunu tabyin. Dan tiada lain tabyin atau bayan itu bisa terjadi bil kalami wal kitabati wal isyarati wa bil fi'li wa bit taqrir. Masyaallah. Sekarang beliau beranjak kepada pembahasan tentang bentuk-bentuk bayan atau bentuk-bentuk tabyin terhadap nas yang mujmal. Kata beliau, yang pertama, kadang dia terjadi dengan kalam, dengan ucapan tentunya, sebagaimana yang telah berlalu pada ayat zakat. Wa atuz zakah dijelaskan dengan apa? Sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabi? Fima saqatis sama al-ushru. Kemudian kadang juga kata beliau rahimahullah, terjadi bayan atau tabyin bil kitabah, dengan tulisan. Ya kan? Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam sering menuliskan risalah kepada al-muluk, kepada para raja, untuk menjelaskan apa? Islam kepada mereka yang
asalnya mujmal bagi mereka, kemudian Nabi jelaskan dengan kitabah. Kemudian juga kata beliau, selain qaul atau kalam dan kitabah, kadang bayan terjadi dengan isyarah. Ya, kadang bayan terjadi dengan isyarah. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat dalam keadaan Nabi berdiri dengan para sahabat. Kemudian Nabi duduk karena tidak mampu. Dan Nabi memberikan isyarat. Lantas kemudian para sahabat pun ikut duduk bersama Nabi setelah memahami isyarat Nabi itu. Isyarat Nabi di sini apa namanya? Bayan atau tabyin. Ya kan? Kemudian kata beliau wabil fi'li, kadang juga dengan perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana praktek Nabi salat di atas mimbar yang menjelaskan mujmalnya firman Allah SWT, wa aqimus shalah, dan kata beliau wabit takrir, kadang juga penjelasan datang dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa takrir. Dan takrir di sini di antara yang dicontohkan adalah takrir Nabi alaihi salatu wassalam terhadap keadaan seorang jariyah, budak dari seorang sahabat yang Nabi bebaskan. Tatkala Nabi tanya kepadanya, "Aina Allah?" Lantas dia berkata, "Fis sama." Tsumma qala rahimahullah taala wa bikulli mufidin syar'iyyin. Dan juga bayan bisa terjadi dengan setiap apa yang memberikan faedah secara syar'i. Nah, di sini juga ada masalah, karena di sebagian dari tobaah cetakan ada yang menuliskan muqayyad. Antum apa? Mufid. Nah, cocok itu. Maksudnya selain daripada apa yang telah disebutkan, kadang ya, bayan juga bisa terjadi dari apa saja selain apa yang disebutkan, yang jelas dia memberikan faedah secara syar'i. Wala yajuzu ta'khiruhu an waqtil hajati, dan tidak boleh mengakhirkannya. Maksudnya apa? Ta'khirul bayan, mengakhirkan penjelasan dari waktu dibutuhkannya penjelasan tersebut. Masih ada sedikit. Ini masalah tentang ta'khirul bayan, mengakhirkan penjelasan. Ya, kesimpulannya, kata para ulama, dan ini pendapat jumhur, ta'khirul bayan itu ada dua. Ada ta'khirul bayan an waqtil hajah, dan ada ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Ada pakai an, ada ila. Bedanya apa? Kalau ta'khirul bayan an waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan pada saat dibutuhkannya penjelasan itu. An waqtil hajah. Maksudnya dia diakhirkan pada saat penjelasan itu dibutuhkan. Manusia berhajat, membutuhkan penjelasan itu, tapi kita akhirkan. Kalau ta'khirul bayan ila waqtil hajah, mengakhirkan penjelasan sampai penjelasan itu dibutuhkan, ini beda. Untuk yang pertama jelas para ulama melarangnya. Dan syariat juga melarangnya. Dan Nabi SAW juga tidak pernah mengakhirkan namanya penjelasan tatkala penjelasan itu dibutuhkan. Adapun mengakhirkan penjelasan sampai hal itu dibutuhkan, ini memang datang dari syariat dan Nabi SAW pun pernah melakukannya. Jadi kesimpulannya, ta'khirul bayan boleh, tapi yang jelas takhirnya berupa apa? Ila waqtil hajah. Berupa sesuatu yang memang bisa diakhirkan sampai hal tersebut dibutuhkan. Adapun kalau mengakhirkan penjelasan pada saat penjelasan itu dibutuhkan, maka kesimpulannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Tsumma qala rahimahullah taala fa amma ilaiha, maksudnya ila waqtil hajah fajawwazuhu Ibnu Hamid. Ini dia. Maka Ibnu Hamid membolehkannya, wal qadi, demikian pula qadi Abu Ya'la al-Hambali rahimahullah, wa ashabuhu, dan teman-temannya, maksudnya sependapat dengan mereka, wa ba'du al-Hanafiyah, dan juga sebagian orang-orang Hanafiyah, wa aktsaru Syafi'iyah, dan kebanyakan orang-orang Syafi'iyah, wa mana'ahu Abu Bakar Abdul Aziz melarangnya, maksudnya tidak menganggapnya, wa Tamimi, demikian pula orang-orang Dhahiriyah dan Mu'tazilah. Ala kulli hal, kesimpulannya apa yang telah berlalu, ta'khirul bayan boleh, tapi yang jelasnya ila waqtil hajah. Adapun kalau ta'khirul bayan an waqtil hajah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa yu'tina al-afiyata was salama, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin.